khusus. Yura min dakhiliha kharijiha. Ruangan ini transparan, dari dalam nampak luarnya. Wa min kharijiha dakhiliha, dari luar nampak dalamnya. Subhanallah, ini luar seperti ruang kaca, ruang khusus. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, liman hadhil ghurfah? Siapa yang memiliki, siapa yang mendiami ruangan VIP ini, wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, liman alanal kalam, bagi orang yang selalu berkata lemah lembut kepada istri yang mencintainya, tidak pernah berkata-kata kasar, berkata lemah lembut. Dia sudah berpisah dari ayah ibunya hanya untuk menemani kita, wahai para suami. Alanal kalam, dia mengucapkan sayang, mengucapkan cinta kepadanya, membuat istri merasa tenang di bawahnya. Begitu dia, seorang istri mengucapkan lemah lembut kepada suaminya. Ini dia khusus. Seorang ayah dan anak, seorang ayah dan ibu mengucapkan lemah lembut kepada anaknya, lemah lembut. Seorang bos lemah lembut kepada staf-stafnya. Ini adalah calon ahli surga VIP. Yang kedua, kata Rasulullah apa? Liman qamal lail wan nasu niyam, yaitu bagi orang yang suka bangun di tengah malam di saat semua orang tidur. Subhanallah, ini dia amal rahasia. Bapak Ibu Allah, makanya ayo kita yakin bahwa kita akan dihisab. Jangan menunggu orang melihat kita untuk beramal soleh. Kerjakan amal soleh justru di saat tidak ada orang yang tahu. Bahkan kalau perlu, kata Rasulullah, biasakan berinfak di saat tangan kirimu tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kananmu. Sampai seperti itu cara merahasiakan amal soleh. Subhanallah, begitulah kita diajarkan untuk selalu beramal. Kenapa? Karena kita yakin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah itu Allah menantang kepada manusia dan jin yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, silahkan wahai yang mau membangkang, wahai yang tidak patuh kepada aku, silahkan kau bersembunyi di balik langit, cari tempat persembunyian. Silahkan kau menghindar dari ketentuanku, silahkan kau cari tempat persembunyian. Kalau kau bisa menembus langit, cari langit, cari planet lain, cari. Kalau kau bisa, kau tidak akan bisa mencari tempat persembunyian, karena semua itu aku mengetahui di mana kamu berada. Allah firman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kata Allah, wahai manusia, kalau kau bisa, ayo cari tempat persembunyian, silakan sembunyi, tembus langit, silakan, bumi, silakan cari. Tidak ada. Bapak Ibu, satu hari ada salah seorang minta izin kepada salah seorang khalifah, minta izin berbuat zina. Dia bertanya, ya khalifah, wahai khalifah, izinkan aku berzina. Kata khalifah itu, silakan. Wah, dia gembira, diizinkan berzina, dia gembira. Lalu dia bertanya, apa syaratnya? Syaratnya satu, pas mau berzina, cari tempat Allah tidak tahu. Dia mikir, mana ya? Kayaknya nggak ada deh. Ya sudah, yang berbuat. Kalau masih Allah tahu, jangan. Maka di sini, barakallahu, kata Allah, silahkan kau mencari tempat persembunyian, semua disadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah teknologi Allah, jauh lebih dahsyat daripada teknologi KPK. Masya Allah, luar biasa. Sadapannya luar biasa. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, di sini Allah bertanya, nikmat kan bersamaku? Iya. Jadi kau merasa aman dengan aku. Jadi nggak ada orang yang dia itu gelisah bersamaku. Tapi yang gelisah orang-orang yang menjauh dari aku, kata Allah Subhanahu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bahwa
Satu saat orang-orang yang lari itu menghindar dari aku, kata Allah, mereka akan terkena sebuah api yang sangat panas. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepadanya sebuah api yang akan menyerangnya. Allah berfirman, yursalu alaikuma syuwabum minnar. Kalau mereka mencoba mencari tempat persembunyian, satu saat pasti mereka akan tersambar oleh api, atau mereka akan tersiram dengan timah yang sangat panas. Wa nuhasin fala tantasiron, maka mereka tidak akan bisa lari dari pengetahuan Allah SWT, dari azab Allah SWT. Yursalu alaikuma syuwadhum min nari wa nuhas, min nari wa nuhasun fala tantasiron, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Barakallahu. Pada bagian penutup dari kajian kita malam ini, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang akan datang, bahwa suatu saat, kata Allah, langit ini akan terbelah dan akan hancur. Tidak ada yang Allah pertahankan dari alam ini. Lalu kemudian kata Allah juga, pada waktu itu tiba-tiba manusia langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua nampak mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa menghindar. Semua mereka menghadapkan dirinya kepada Allah dengan membawa tanda-tanda apakah mereka ahli surga atau ahli neraka. Dan semua sudah ketahuan tanpa memberitahukan, tanpa ditanya. Semua sudah jelas, ini ahli surga, ini ahli neraka, tanpa ada pemeriksaan lagi, sudah tertandai dengan sendirinya. Allah merekam ini dalam Al-Quran, bahwa ini akan terjadi dan ini pasti terjadi. Apa kata Allah? فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Pada waktu itu langit akan terbelah, dan ketika langit terbelah, dia meleleh. Ketika meleleh, timbul sebuah ledakan api yang nampak seperti bunga mawar. Dia benar-benar saking panasnya itu ledakan, maka dia nampak seperti bunga mawar, kaddihan. Lalu kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu, dia bertanya, Pak Ustaz, maksudnya apa di sini? Nikmat apa di sini? Di sini nikmat bahwa bumi ini, langit ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ini nikmat, Allah menghancurkan langit, Allah pindahkan kita ke alam akhir, itu nikmat. Maka seandainya Allah biarkan dunia ini seperti ini, kita semua serba masalah. Karena dunia ini Allah ciptakan penuh permasalahan. Diurus masalah, nggak diurus apalagi. Sudah berusaha menghindar jangan sampai kena rugi, kena tipu. Ya Allah, sudah bekerja keras supaya untung, rugi, gitu. Masya Allah. Menikah masalah, nggak menikah apalagi. Menikah punya anak masalah, nggak punya anak masalah. Kebanyakan anak masalah, kebanyakan uang masalah lagi. Ya Allah, macam-macam dunia ini serba masalah. Itu nggak punya pekerjaan masalah, kebanyakan kerja masalah juga. Jadi semua serba masalah. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Nikmat Allah hancurkan, kata Allah, aku hancurkan nikmat kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu kata Allah, begitu tiba saatnya hari kiamat, aku tidak ingin bertanya kamu satu persatu, karena sudah nampak yang ini surga, ini ahli surga dan neraka, sudah nampak. Kata Allah, fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada hari itu tidak ditanya lagi oleh Allah siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka, baik golongan jin maupun manusia. Allah tidak bertanya lagi
Semua sudah nampak. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada hari itu semua nampak, kata Allah. Pada hari itu semua nampak para pendosa. Mereka sibuk dengan dosa. Allah kasih tanda bagi mereka. Langsung Allah menekuk mereka. Langsung Allah tekuk kakinya sampai menyentuh jidatnya. Dan kemudian dilempar ke neraka. Ini dia. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu. Diangkat mereka bin nawasi. Nawasi jidat. Al-aqdam kaki. Ditekuk langsung oleh Allah. Langsung ditekuk, diikat dan dilempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang rindu surga dan kita akan bersungguh-sungguh siap berkorban untuk bisa mencapai surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.